Jumpa lagi bersama saya Bernard. Di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah konfigurasi MikroTik dan Linux Debian dari soal ujian UKK paket 3. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi, terlebih dahulu kita harus membaca petunjuk umumnya daftar peralatan. Nah, untuk daftar peralatan kebutuhan di sini, yang pertama itu adalah laptop server. Nah, di sini saya menggunakan laptop dan dibantu dengan virtual komputer. Lalu PC client. Nah, kebetulan di PC client ini saya tidak gunakan, maka saya menggunakan satu komputer dengan di dalam satu komputer itu ada server dan ada client. Lalu smartphone HP. Nah, switch ini juga saya tidak gunakan, langsung saya menggunakan router board level 4, dan juga access point ini juga saya tidak gunakan. Jadi untuk switch dan access point itu kita setting konfigurasinya dijadikan satu di dalam router board ini di MikroTik level 4. Selanjutnya komponen bahan tetap. Nah, di soal tugas ini itu yang harus kita bikin itu adalah web server itu sendiri dengan database server. Lalu yang kedua itu adalah memiliki router gateway yang menyambung ke internet, artinya router yang tersambung ke internet, lalu koneksi wireless dan web berbasis WordPress. Nah, untuk web server, database server dan WordPress ini nanti kita akan konfigurasi di Debian 11. Nah, terlebih dahulu kita akan melakukan konfigurasi pada MikroTik. Nah, untuk IP ini yang pertama itu kita konfigurasi IP internetnya itu sesuai dengan ISP. Kebetulan saya di sini ISP yang saya dapat itu adalah 1.1 gateway-nya, itu internet ISP-nya. Lalu nanti untuk network lokalnya itu kita setting di 10.10x. Ini berarti kita menggunakan nomor absen di sini, nomor bangku atau nomor absen. Nah, /24. Jadi nanti itu kita akan setting konfigurasinya akan kita berikan ke port 2 untuk web server web database. Oke, lanjut saja kita ke konfigurasi MikroTik. Yang pertama kita buka dulu Windows-nya. Setelah kita buka Windows, kita login. Oke. Setelah kita login, hal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita mengganti identitas ini, identitas dari nama MikroTik ini, agar kita bisa tahu. Itu kita masuk di sistem identity, lalu kita tambahkan di sini MikroTik UKK, terserah dari kalian. Lalu oke. Nah, untuk identitas ini tidak boleh sama, masing-masing harus beda, sehingga kita bisa mengetahui identitas yang kita pada saat kita konfigurasi itu adalah identitas yang kita punya, artinya MikroTik yang tersambung ke laptop atau komputer. Nah, setelah kita ganti, maka otomatis di atas ini akan muncul MikroTik garis datar UKK. Oke, langkah selanjutnya itu adalah kita lihat di tutorialnya ini. Nah, di tutorialnya ini langkah pertama itu kita ini sudah disambung, itu port satunya ke ISP, lalu port 2 nya itu yang ke laptop atau komputer.
Nah, selanjutnya itu adalah kita konfigurasi IP address. Nah, IP ini kita konfigurasi IP address, firewall, router, dan DNS. Nah, jadi perintah yang pertama itu adalah sebelum kita masuk ke IP address, ke setting konfigurasi IP address, kita pemetaan dulu. Kita buat pemetaan di interface-nya itu agar kita jangan bingung atau bisa tahu. Jadi pemetaan itu kita klik di komen, kita ketik di sini ESP internet, lalu oke. Lalu Ethernet 2 itu adalah bridge. Kenapa kita gunakan bridge di sini? Port 2 di sini bridge. Karena kita lihat di sini, karena kita sudah tidak menggunakan switch. Artinya sebagai jembatannya kita sudah tergunakan, kita langsung masuk di konfigurasinya routernya ini. Jadi switch dan access point kita sudah tidak gunakan. Jadi nah, di sini kita double klik di Ethernet 1. Setelah kita buat pemetaan ini, lalu kita buat lagi pemetaan di Ethernet port masing-masing. Misalnya port 1 ini kita tambahkan di belakang itu ISP, lalu apply, oke. Lalu yang kedua ini double klik 2 kali, kita tambahkan bridge lokal, lalu oke. Setelah sudah selesai pemetaan, langkah selanjutnya itu adalah kita masuk ke IP address. Lihat di modulnya ini, kembali lagi ke modul, yaitu konfigurasi IP address duluan. Jadi kita konfigurasi IP addressnya itu IP address yang interface-nya itu adalah ISP. Jadi di sini adalah kita gateway-nya, kita mendapatkan, lihat lagi kembali ke di gambar, itu gateway-nya itu 11, maka kita masukkan IP address untuk komputer kita adalah 192.168.1.5. Lalu Ethernet 1 ISP-nya itu di interface-nya itu di Ethernet 1, port 1, lalu apply, oke. Nah, ini sudah nah, yang ini sudah kita lakukan. Nah, lihat di modul di panduannya itu adalah IP router ke internet sesuai dengan konfigurasi ISP. Ini kita sudah masukkan. Langkah selanjutnya itu adalah setting firewall-nya. Nah, jadi kita konfigurasi firewall-nya dengan cara buka lagi di Winbox, itu IP firewall, lalu pilih NAT, lalu klik ditambah, pilih Action dan Masquerade, lalu apply, oke. Langkah selanjutnya itu adalah setelah kita buat setting, kita lakukan route dengan perintah klik IP route, lalu klik tambah, kita masukkan kita punya alamat gateway-nya 192.168.1.1. ini gateway ISP. Lihat lagi di gambar, yaitu ini gateway ISP, kita masukkan di sini di boxnya ini. Setelah itu kita apply, oke. Setelah kita melakukan yang pertama tadi IP address, firewall, route, selanjutnya itulah DNS. Nah, DNS ini kita masukkan perintah klik IP DNS. Nah, masukkan di sini IP DNS servernya, yaitu 10.10.x. Jadi berarti nomor ini, lihat lagi kembali di nomor X adalah nomor absen atau nomor bangku. Misalnya saya buat di sini nomor bangkunya 3.50, misalnya 3.50, misalnya ini 3.50, lalu tambahkan lagi satu DNS, itu kita masukkan 8.8.8.8. Setelah itu kita klik apply,
Langkah selanjutnya itu adalah kita klik di static. Di static ini kita tambahkan nama domain untuk domain yang untuk kita konfigurasi di server nanti di Windows di Debian 11. Nah, misalnya di sini saya masukkan ukk.net. Nah, lalu masukkan IP addressnya ini, samakan IP address yang tadi 10.10.3.50. lalu apply oke. Nah, ini sudah DNS KK. Jadi IP yang ini, IP yang address yang ini sama dengan IP yang di DNS tadi yang di sini. Setelah itu kita klik oke. Oke, langkah selanjutnya setelah kita IP router sudah, DNS dari sudah, langkah selanjutnya adalah kita uji coba ping ke DNS. Jadi kita coba ping ke DNS dengan cara klik di new terminal, ketikkan perintah ping 8.8.8.8 lalu enter. Kalau muncul seperti ini berarti belum berhasil. Kalau muncul seperti ini belum berhasil, kita cek lagi konfigurasinya, cek lagi di internetnya. Kita kembali lagi di sini, IP DNS minus plus 888. Oh ya, allow, lupa allow, jangan lupa dicentang allow, lalu apply oke. Lalu kita coba lagi ping lagi, enter, masih juga. Salahnya di mana nih? Kita coba dulu. Internet connect ini. Kesalahan di mana nih? Oke, sabar. Kita exit. Lalu kita buka double ulang lagi. Connect. Kita coba lakukan ping. Untuk IP address sudah. Oh ya. Ini /24. Apply oke. Lalu kita coba ping. Nah, ini sudah berhasil. Kalau begini berarti sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah kita lihat di mode. Nah, ini kita akan membuat IP lokal itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu WiFi nya 100 dan 50 nya itu untuk LAN kabel menggunakan perhitungan WLSM. Jadi WLSM itu adalah subnet masknya, kebutuhan berapa klien. Nah, sebelum kita konfigurasi WLSM ini, nah, langkah yang pertama itu kita membuat aktifkan WLAN dulu, lalu kita buat juga bridge dengan cara perintah. Kita kembali lagi di interface, aktifkan WLAN nya, lalu double klik 2 kali di WLAN. Nah, di wireless ini kita pilih modenya itu, pilih AP bridge, lalu bandnya ini kita pilih yang BGN, dan di mikrotik ini misalnya saya kasih nama SD UKK 2023. Setelah itu apply oke. Langkah selanjutnya itu adalah kita membuat bridge. Nah, di bridge ini misalnya
kita langsung klik saja di menu bridge, kita klik di tambahkan di belakang bridge 1 lokal. Oke, ini bridge 1 lokal huruf kecil ya. Lalu apply, oke. Lalu langkah selanjutnya kita buat di portnya itu, tambahkan port 2 bridge lokal ini. Nah, bridge-nya tetap bridge lokal, lalu apply, oke. Oke, sampai di sini sudah. Langkah selanjutnya itu adalah kita membuat DHCP hotspot dengan perintah DHCP server. Nah, di sini kita membuat, oh ya, sebelum kita masuk ke hotspot ini kita buat dulu IP address untuk WLAN dan bridge-nya. Jadi kita kembali ke IP address, lalu kita klik tambah, misalnya IP untuk servernya 10.10.3. misalnya mulai dari titik 2 garis miring berapa tadi, 25. Lalu interface-nya kita pilih yang untuk ke bridge lokal, yang ini bridge lokal ini, bukan bridge Ethernet 2 ya, tapi bridge 1 lokal ini. Setelah itu kita klik apply, oke. Jadi hati-hati untuk yang di sini, yang pemilihan interface-nya itu bukan Ethernet 2 bridge lokal, tetapi bridge 1 lokal. Bridge 1 lokal ini itu yang kita dapatkan dari yang kita sudah bikin tadi, bridge tadi. Nah, langkah selanjutnya itu kita buat IP address untuk WLAN-nya. Misalnya WLAN itu saya buat 10.10. misalnya di sini saya kasih IP-nya beda dengan yang lain, misalnya IP address-nya untuk ini misalnya 2 titik misalnya 2/24. Nah, misalnya ini untuk interface WLAN-nya. Dari interface WLAN-nya itu mulai dari 10.10.2.2/24. Jadi interface-nya WLAN ya, oke. Atau kita samakan saat atau sudah, lalu apply, oke. Oke, selanjutnya itu adalah kita membuat ini DHCP dan hotspot dengan perintah DHCP server dan hotspot. Jadi kita klik saya di sini, masukkan IP DHCP server, lalu pilih yang DHCP setup. Lalu kita klik pertama itu adalah bridge 1 lokal, yang ini. Next. Lalu DHCP setup untuk WLAN-nya. Next. Oke. Lalu langkah berikut adalah hotspotnya. Di sini kita buat hotspotnya. Klik IP, klik hotspot, lalu di server pilih yang hotspot setup, pilih yang di sini yaitu adalah WLAN, lalu next. Oh ya, ini karena dia putus karena internet sekonek ini. Nah, ini internet sekonek dengan mendapatkan IP 10 tadi. Jadi kita, nah ini 10.10.3.2 itu yang IP yang ini, yang server tadi yang kita sudah berikan tadi.
langsung kita klik di sini connect, ulang kembali. Nah, lalu kita kembali lagi di sini hotspot tadi, kita pilih hotspot setup, lalu WLAN, next. Nah, di DNS name ini kita masukkan ukk.net ukk.com. Nah, ini harus beda dengan yang di sini. Harus yang tadi, yang DNS tadi kan statik, ini kan ukk.net, itu yang untuk di server, pemainan server. Nah, lalu yang untuk yang .com yang ini, itu nanti pada saat kita masuk login ke Mikrotik nanti. Jadi ini kita tidak boleh sama dengan .net, tetapi harus beda. Misalnya ukk di sini saya menggunakan ukk.com, lalu pilih next. Nah, di sini admin, passwordnya admin, lalu next. Oke, nah, ini sudah selesai. Melangkah selanjutnya itu adalah kita membuat kui bridge-nya. Nah, kui bridge yang untuk 256 ini, itu kita lihat di soal ini, itu adalah 256 itu adalah untuk klien kabel bridge-nya tadi. Maka kita setting di kui, lalu kita pilih tambah di sini. Nah, di target ini kita pilih yang bridge lokal, bridge yang ini, bridge 1 lokal, bukan Ethernet bridge tapi bridge 1 lokal. Lalu unlimitednya ini kita kasih dengan 256k k huruf kecil, 256k huruf kecil, lalu apply. Oke. Nah, sedangkan yang untuk WLAN ini double klik 2 kali. Nah, di sini kita kasih dengan yang WLAN ini kita kasih dengan berapa tadi? 128. Nah, itu untuk di WLAN ini kita masuk di IP hotspot, pilih yang namanya user profile, double klik 2 kali default yang user profile, lalu kita masukkan di sini berapa tadi? 128k garis miring 128k garis miring 128k kilobyte, lalu apply. Oke. Nah, di sini kita akan melihat di kui ini, nanti dia akan muncul. Misalnya di sini saya coba login menggunakan HP. Nah, maka di sini juga akan muncul wifi WLAN-nya yang berapa tadi? 128k. Misalnya saya login menggunakan UKK 2023. Oke. Nah, di sini saya login, passwordnya usernya admin, passwordnya admin, lalu connect. Maka dia akan muncul di sini 128k dengan IP 10.10.2.1. Jadi ketika saya coba buka internet, nah, dia punya kecepatan itu hanya ada di 128k, tidak bisa melebihi dari 128k. Jadi ketika saya buka internet di sini, maka otomatis di interface yang ini akan membuka dengan kecepatan ini 54 kbps paling tinggi. Sedangkan yang bridge itu paling tinggi 150 berapa nih? 100
35. Kalau WLAN paling tinggi 106. Oke, jadi untuk Mircortex selesai sampai di sini. Nah, selanjutnya kita akan setting di Debian. Kita akan melakukan konfigurasi instalasi Debian. Jadi kita lanjut saja ke Debian. Oke, saya buka VirtualBox-nya. Lalu sebelum kita melakukan start, kita setting dulu networknya ke NAT. Oke, start. Oke, sambil tunggu saya buka lagu-lagu dulu. Oh ya sudah, kita langsung saja. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi yang namanya web server, database server, dan WordPress. Jadi sebelum kita melakukan, yang pertama kita login root. Passwordnya masukkan password default 123. Nah, lalu kita akan melakukan, lihat penjelasannya itu adalah kita akan melakukan yang namanya konfigurasi interface. Itu kita masukkan interface-nya. Jadi di sini saya akan masukkan IP address internetnya nano/etc/network/interface, lalu enter. Nah, di sini kita nonaktifkan di allow dan interface-nya kita tandahkan tanda pagar. Begitu juga di bawah kita tambahkan tanda pagar. Nah, lalu untuk kita masukkan IP address-nya. Nah, di sini kita masukkan auto enpos3, lalu enter efface enpos3 inet static, lalu enter tab. Addressnya, nah, addressnya ini kita akan lihat di IP networknya ini. IP network yang tadi kita sudah buat tadi itu menggunakan IP address berapa, yang ini. Lihat di status detail. Jadi di sini IP address yang untuk kita masukkan gateway-nya itu adalah 3.2. Itu adalah gateway-nya. Jadi IP gateway 3.2, maka di sini saya masukkan IP address-nya, berarti kita masukkan 10.10.3. Tidak boleh 2 lagi, nanti dia akan bentrok. Misalnya 3.3, 3.5, maka di sini misalnya saya menggunakan IP address 10.10.3.5, lalu enter tab, masukkan gateway-nya. Nah, ini masukkan gateway-nya. Gateway-nya ini yang kita masukkan di sini 3.2. Jadi kita lihat di sini, masukkan gateway 10.10.3.2, lalu kita simpannya itu dengan perintah Ctrl X. Lihat sini perintah itu Ctrl X keluar, lalu pilih yes, enter. Nah, langkah selanjutnya itu adalah ini, disuruh kita restart network, lalu uji coba ping ke gateway. Nah, di sini kita akan coba restart sistem ctl
restart networking, lalu enter, lalu kita coba ping 10.10.3.2 gateway. Kita coba ping ke gateway-nya. Kalau belum bisa, berarti kita Ctrl C, kita setting di VirtualBox, klik di setting, pilih network, pilih yang namanya bridge adapter. Kenapa bridge adapter? Artinya dia menjambatan, meneruskan IP. Nah, di sini kita pilih yang namanya Realtek. Kita pilih yang Realtek ini. Lihat yang sesuai di network. Tipenya di sini ada tipe di bawah ini, Realtek PCI GBE Family Controller. Berarti kita memilih di sini Realtek PCI GBE Family Controller. Lalu advance kita pilih yang allow all, lalu OK. Setelah itu kita kembali ke Debian, kita Ctrl C, kita restart dulu network, lalu kita uji coba ping. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, setelah itu kita buka lagi di modul. Perintahnya yang berikut adalah kita masukkan perintah dengan nano etc apt shortlist. Itu kita mengedit repositorinya. Jadi di sini kita masukkan perintah, di sini. Nano /etc apt /shortlist, lalu kita enter. Nah, di sini kita di baris yang kedua dev CD-ROM kita tambahkan tanda pagar, lalu yang di bagian bawah itu kita hapus tanda pagar, kita aktifkan. Lalu di bagian belakang kita tambahkan non free, lalu begitu juga non free. Kenapa non free? Kita lihat lagi di Google Chrome. Kita buka lagi Google Chrome, kita lihat cek repositorinya apakah benar. Kita ketik di sini repository Debian 11. Oke. Oh ya, sebelum kita melakukan update supaya internetnya akses cepat, maka di sini kita matikan dulu di mikrotiknya, kita matikan dulu QUI-nya. Di QUI bridge ini itu kita matikan dengan cara kita klik disable, tanda silangan disable, maka otomatis speednya ini akan normal. Kita lakukan speed test, kecepatannya berapa. Nah, ini kecepatannya sudah normal. Lalu kita cek lagi di daftar repository. Nah, di sini main contrib tambahkan non free, di sini belakang non free. Jadi kembali ke non ini, kita tambahkan non free, lalu kita Ctrl X Y enter. Nah, setelah itu kita buka lagi perintah berikutnya apa, lihat di modul. Nah, di perintah berikutnya itu adalah kita masukkan perintah resolve-nya. Nah, itu dengan cara perintahnya itu adalah nano /etc/resolve .conf, lalu enter. Nah, di sini name server ini sudah muncul ada 3. Di sini kita masukkan name server yang pertama itu IP address yang tadi kita sudah masukkan. Jadi IP addressnya ini
10.3.5. Lalu name servernya itu 350 benar. Lalu di name server yang terakhir itu adalah gateway-nya 10.10.3.2 gateway yang tadi. Gateway yang ini, yang mana ini, IP address yang ini, gateway yang ini 3.2. lalu close, oke. Lalu kita simpan Ctrl X, Y, enter, simpan. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu adalah kita restart. Setelah restart, lalu kita coba memanggil Apache dulu sebelum kita masukkan ke upgrade. Kita lakukan Apache dulu. Sebelum kita masukkan Apache, kita restart network dulu dengan cara tidak usah ketik lagi, langsung panah atas. Tadi kan sudah ada tersimpan, jadi ini sistem setelah restart networking, lalu enter. Setelah itu kita coba memanggil API-nya, apakah Apache-nya berhasil atau tidak. Kita ketik 10 di sini, titik 10.10.3.5. Nah, di sini Apache sudah berhasil. Artinya konfigurasi ini sudah berhasil. Langkah selanjutnya itu adalah kita klik apt upgrade dan update dengan perintah apt upgrade, enter. Lalu apt update, enter. Maka dia akan melakukan update. Setelah itu, langkah selanjutnya itu kita lakukan install bin 9 dengan perintah apt install bin 9 dns utils min y, lalu enter. Apt install bin 9 dns utils min y itu connect, sorry di sini Debian 11 connect. Paket tidak mau. Kita coba dulu di mana tadi, repositorinya sudah benar. Sorry, di repository ini kita hapus update-nya. Di bawah juga kita hapus update-nya, lalu Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya kita restart ulang networknya. Setelah restart, kita upgrade ulang, lalu update ulang. Oke. Jadi jika kalau misalnya tidak berhasil install bin, kita cek lagi di repository-nya, lalu kita restart ulang networknya dan kita coba lagi upgrade dan update ulang. Setelah itu kita lakukan install bin 9-nya, enter. Nah, ini sudah berhasil. Nah, setelah selesai
Setelah selesai ini, sambil saya buka dulu lagu instrumen biar jangan ngantuk. Oke, kita lanjut. Oke, setelah kita melakukan install the bin 9, maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke cd garis miring etc bin, enter. Lalu kita sebelum kita merubah, kita copy dulu filenya dengan perintah cp spasi db titik lokal sesuai nama domain UKK, lalu enter. Berikut cp db titik 127 spasi db titik kita API tadi. Misalnya API yang saya gunakan tadi adalah 5 tadi kalau salah. API-nya itu db titik 5. Ini 5 ini adalah API address yang bagian akhir yang kita sudah masukkan tadi. Enter. Oke, sudah. Di DB5 ini artinya DB yang tadi kita konfigurasi. Untuk kita mengetahui API apakah sisa tidak, kita cek lagi di interface-nya. Di sini sudah saya gunakan, itu ada API address-nya itu ada 3.5. Kita ambil bagian belakang itu adalah 5. Setelah itu, setelah kita buat copy, lalu kita akan merubah nama domainnya dengan perintah nano /etc/bin /namet etc nano etc bin garis miring namet. Di sini kita akan masukkan untuk isinya itu kita jangan hapus, kita langsung paling pakai, lalu kita enter 1 kali, masukkan misalnya di modul itu input semua. Sini tidak ada spasi, tanda petik 2, nama domain kita punya tadi ukk.net tutup tanda petik, lalu buka kurung situ. ukk.net ini yang kita sesuaikan dengan yang kita konfigurasi di Mikrotik tadi, yang ini, yang IP DNS static. Nah ini ukk.net ini bukan .com tapi .net. .com itu yang untuk pemanggilan di hotspotnya ini, jadi tidak boleh salah, hati-hati yang untuk di profil ini. ukk.com ini itu untuk domain di hotspot, sedangkan yang untuk server itu kita gunakan .net. Jadi kita masukkan di sini adalah ukk.net. Lalu kita lihat lagi di modul
enter. Tap satu kali, ketik tipe spasi master titik koma lalu enter. Tap lagi satu kali, file, sambung tidak ada spasi, slash etc slash bin slash db titik ukk dot ukk saja, tidak ada .net, lalu tutup tanda petik dan titik koma. Setelah itu enter satu kali, tutup kurung sirkuit titik koma, lalu enter. Ketik lagi zona huruf kecil, sambung terus tanda petik 2, lalu kita masukkan di belakang saja, mulai dari belakang, berarti 5 nya kita tidak gunakan, berarti langsung saja 3.10.10. artinya 3 ini artinya nomor bangku atau nomor absen kalian. Lalu titik in straight addr titik arpa, tutup tanda petik, lalu tutup buka kurung siku. Setelah itu enter, tap satu kali, ketik lagi tipe spasi master titik koma, enter, tap, file, tanda petik, slash etc slash bin slash db titik 5 tadi tutup titik koma lalu enter, siku titik koma, enter. Sudah selesai, lalu kita simpan Ctrl X Y enter. Oke, sampai di sini. Lanjut ke tahap berikut adalah kita merubah tulisan localhost menjadi domainnet. Nah, domain ini misalnya seperti tadi ukk.net tadi. Jadi kita masukkan perintah. Perintahnya itu adalah nano slash etc bin slash db titik ukk, tap enter. Lalu kita rubah sini ya. Di sini suruhnya rubah localhost menjadi nama domain. Jadi kita rubah localhost ini dengan cara perintah, supaya kita jangan lagi rubah satu-satu, maka kita akan menggunakan replace. Nah, di sini lihat, di sini replace itu dengan cara perintah simbol garis miring yang ke sini. Jadi shift control simbol silang. Simbol silang itu ini, simbol ini. Awas hati-hati, simbol yang seperti ini. Contoh simbol yang seperti ini. Silang ke sana. Ini simbol silang. Simbol silang yang ini. Bukan ini simbol silang yang ini, bukan simbol silang yang ini. Kalau ini salah. Tetapi kita gunakan simbol silang yang seperti ini. Jadi ketik di sini, tekan di tombol kontrol, tekan tahan, lalu tambahkan dengan simbol silang tadi. Lalu kita ketikkan di situ localhost, enter, ganti dengan kita punya nama ukk.net, lalu enter, pilih Y, huruf Y, enter, huruf Y lagi. Setelah itu kita rubah yang di bawah. IP address ini kita masukkan IP address yang kita punya, misalnya 10.10.3.5. Nah, yang bagian bawah kita hapus. Lihat di modul ini sesuai di modul ini. Setelah itu kita simpan Ctrl X Y enter. Nah, langkah selanjutnya itu panah atas, kita rubah yang db IP nya kita ganti dengan 5, jadi nano etc bin db 5, lalu enter.
enter, ganti dengan ukk.net. Enter, pilih Y. Setelah itu kita bawakan ke bawah. Lihat di modul ini. Di modul ini IP yang akhirnya saja kita masuk ke IP 5, di sini 5, lalu simpan Ctrl X, Y, enter. Oke. Setelah itu kita lihat lagi di modul. Langkah selanjutnya itu adalah kita restart BIM-nya dengan perintah sistem ctl restart BIM 9. Setelah itu enter, lalu kita cek ms lookup-nya apakah berhasil yang tadi kita konfigurasi. ms lookup, enter, kita ketikkan sini ukk.net. Setelah itu enter, nah, maka di sini akan muncul semua di sini server address ini apa semua. Setelah itu kita akan melakukan dengan perintah kontrol keluarnya Ctrl Z itu keluar dari. Setelah itu sebelum kita melakukan install Apache, kita restart dulu Debian dengan perintah power off. Setelah kita buka VirtualBox, kita start ulang. Setelah start, kita langsung masuk ke sini, install Apache-nya. Nah, ini sudah. Start. Setelah start, F12, jangan lupa tekan F12 ya. Tekan lepas. Lalu kita masukkan root, login root. Satu, dua, tiga. Nah, lakukan instalasi yang namanya Apache. Setelah kita install semua, tadi kebetulan tadi saya sudah install Apache-nya. Jadi kita perintah ke sini, ketik apt install Apache 2 php spasi php MySQL. Ingat selalu pakai tombol tab ya. Lalu MariaDB server spasi MariaDB lagi client min y spasi min y, lalu enter, maka dia akan melakukan instalasi. Setelah itu selanjutnya kita perintah cd spasi var www, lalu enter. Kita download perintah widget spasi https://2 WordPress wordpress.org lattes t.tar.gadget, lalu enter.
kita akan download WordPress-nya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah setelah itu kita masukkan tar spasi zx zvv spasi lattes.tar.gadget, langsung enter xzvv, enter. Setelah itu kita masukkan perintah cd spasi /var/www/wordpress, selalu pakai tombol tab ya supaya otomatis muncul, lalu enter. Lalu kita buat copy filenya, defaultnya itu cp wp config simple sample.php awis wp config.php. Setelah itu kita enter. Setelah selesai kita install WordPress, kita lanjut ke membuat database dengan cara perintah mysql spasi min u spasi root spasi min p. Setelah itu enter. Password ini kita biarkan kosong. Di sini perhatikan di modul disuruh itu adalah kita langsung tekan enter, lalu kita ketikkan create database. Create itu berarti membuat database, create database. Nah, di sini create database berarti kita membuat database dengan nama WordPress. Create database WordPress titik koma, lalu oke, enter. Error syntax check human work database, salah, ini database bukan database, berarti database saya database lagi. Setelah itu enter. Nah, di sini sudah query oke satu. Lanjut kita membuat web database-nya itu dengan cara perintah grand. Ingat baik-baik, ketik huruf jangan terboleh salah ya. Grand al privileges on tadi berarti database yang tadi kita bikin itu adalah WordPress, on WordPress titik tanda bintang spasi to spasi root at the localhost spasi identified by, berarti kita membuat password yang tadi tanda petik 1 sih yang di atas ya, 123 tanda petik 1 titik koma lalu enter. Setelah itu kita ketikkan perintah flush privileges. Setelah itu enter, lalu kita masukkan, ketikkan titik koma lalu enter, lalu kita ketik quit, keluar dari itu enter. Nah, selanjutnya itu adalah kita edit file WordPress-nya dengan perintah nano /var www WordPress wp config.php, lalu enter. Kita lihat di modul tuh disuruh sesuaikan dengan data yang sudah kita buat tadi. Nah, artinya di sini
Panah atas kita cari, panah bawah kita cari yang namanya DB name, kita ganti dengan nama WordPress. Nama WordPress lalu ini namanya apa tadinya, DB user namanya root, passwordnya tadi itu adalah 123. Kita lihat lagi di modul ini yang perhatikan di sini itu adalah WordPress database-nya, root itu nama usernya, loginnya, passwordnya itu 123. Jadi di sini DB name-nya WordPress, DB usernya, loginnya itu root, lalu password 123. Lalu itu kita simpan, Ctrl X, Y, enter. Lalu perintah berikut kita lihat lagi di modul. Kita lihat lagi di modul, nama tadi kita sudah rubah. Nah, ini kita aktifkan WordPress-nya. Nah, dengan cara kita masukkan perintahnya itu cd spasi slash etc apache 2 pakai tab site test supaya dia muncul otomatis available, hapus garis terakhirnya available saja, lalu enter. Lalu kita ketikkan nano slash etc slash apache 2 slash sites available 00 defaultnya itu .conf, lalu kita tekan enter. Nah, di sini disuruh kita edit sesuai dengan data yang sudah kita buat. Artinya kita cari yang di sini server name admin. Jadi kita panah bawah sampai di server admin ini, kita tekan tombol enter satu kali, tab, sesuaikan dengan server name tadi itu, S besar, server name spasi ukk.net dokumen root ini HTML ini kita hapus, diganti dengan WordPress. Lalu kita simpan dengan perintah Ctrl X, Y, enter. Langkah selanjutnya itu adalah kita edit file Apache-nya dengan perintah kita edit file Apache dengan perintah cd spasi etc apache 2, lalu enter. Selanjutnya nano slash etc apache 2.conf, lalu enter. Nah, di sini kita bagian direktur www masuk nama database yaitu WordPress. Jadi kita cari yang namanya www WordPress, cari di bagian paling bawah. Nah, di sini di direktori www ini kita masukkan dengan nama WordPress. Di sini keseluruhannya direktori var www WordPress. Oke. Selanjutnya kita Ctrl X, Y, enter. Perintah selanjutnya itu kita restart Apache dengan cara itu sistem ctl
restart Apache 2. Oke, setelah itu kita uji coba klien dan memanggil nama domain. Nah, di sini harus datang seperti ini. Jadi kita uji coba panggil nama domainnya itu 10.10.3.5 enter. Oh, kenapa ini masih dengan Apache? Oh, belum restartnya. Oh, ini sudah. Nah, ini sudah muncul begini. Kita masukkan di sini nama detailnya, berarti misalnya selamat datang, atau di sini misalnya UKK SMKS Yohanes 23 Maumere. Lalu username-nya tadi itu root, passwordnya ini 123. Lalu kita konfirmasi emailnya itu kita ketik saja Yohanes SMK Yohanes @gmail.com. Lalu kita install your email, sudah konfirmasi your email password. Kita centang yang di bagian bawah desktop itu, centang dua-duanya, lalu kita install WordPress. Oke, setelah itu kita login, masukkan root, passwordnya 123, login. Oke, nah sampai di sini sudah berhasil. Di sini akan muncul UKK SMK Yohanes 23. Nah, nanti untuk kita setting lagi temanya itu kita masuk di bagian namanya appearance tema. Ini kita pilih tema, lalu kita pilih misalnya tema yang saya pilih ini. Misalnya ini langsung kita klik aktif. Setelah itu kita uji coba, klik saja tab di sini. Yang ini jangan di close. Dicoba di sini kita panggil tetap 10.10.3.5 lalu panggil, maka otomatis akan muncul ini UKK SMK Yohanes 23. Nah, ini sudah berhasil. Sampai di sini sudah. Coba kita memanggil UKK